Selamat pagi semua, senang sekali bertemu kalian di MPLS yang kedua ini. Dan pada hari ini, Selasa 13 Juli 2021, kegiatan kita tentunya akan tetap menarik. Dan jangan lupa di akhir video akan ada kuis berhadiah yang bisa kalian jawab. Jadi simak videonya ya. Selamat menonton! Selamat pagi semuanya. Selamat datang di MPLS hari kedua. Sebelum kita memulai kegiatan MPLS kita akan memulai ibadah dan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan MPLS hari kedua. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pribadi yang mengenal hatiku. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti MPLS. Pada hari ini kita akan mengikuti renungan. Biarlah kita tetap di rumah saja sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, tetap semangat mengikuti MPLS sehingga hari-hari kalian boleh terus berjalan sebagaimana mestinya dan Tuhan memberkati kalian. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kasih, dan anugerah-Mu yang boleh senantiasa Kau limpahkan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran-Mu, Engkau pimpin dari awal, pertengahan, ke akhirnya, sehingga setiap apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat anak-anak-Mu, walaupun mereka berada di rumah saja, tetap semangat mengikuti MPLS. Kami yakin dan percaya firman-Mu boleh tertanam di hati mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan peralaskan setiap doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Saya mengambil judul generasi yang membawa dampak. Saya mengambil dari Matius 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Saya akan menceritakan sedikit tentang sebuah kisah. Jadi ada seorang pendeta muda yang dia ditugaskan di London, Inggris. Sebagai sarana transportasinya dia naik bis gitu ya. Kemudian pada saat dia duduk, dia menyadari bahwa sopir itu memberikan kelebihan kembalian terhadap pendeta tersebut sebanyak 20 sen. Kemudian pendeta itu mempertimbangkan, aku harus mengembalikan 20 sen ini, tetapi tidak ada salahnya juga kalau aku menyimpannya. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian dia mengatakan, sudahlah cuma 20 sen ini, kan tidak ada artinya buat sopir tersebut. Kemudian pengemudi itu berpikir, dan ketika bis sudah sampai di mana pendeta tersebut harus turun, pendeta itu berhenti sejenak, kemudian menyerahkan uang 20 sen tersebut, dan mengatakan, ini kembalianmu tadi kelebihan. Kemudian sopir bus tersenyum dan berkata, bukankah Anda gembala jemaat yang baru di area ini? Kemudian sopir bis itu mengatakan, beberapa hari yang lalu aku berencana untuk datang ke gereja Anda. Aku hanya ingin melihat apa yang Anda lakukan jika aku memberikan kelebihan kembalian. Kemudian pendeta itu turun dengan lutut yang gemetar. Dia berdiri bersandar sesaat di tiang lampu terdekat. Sambil dia berkata, oh Tuhan, hampir saja aku menjual kekristenanku hanya dengan uang 20 sen. Kita mungkin tidak pernah mengetahui apa pengaruh dari tindakan yang kita lakukan terhadap orang lain. Kadang kitalah satu-satunya Alkitab yang orang lain baca, atau kita satu-satunya kekristenan yang akan mereka lihat. Biarkan mereka membaca Yesus dari hidup kita, biarkan mereka membaca tentang cintanya dan tentang anugerahnya. Lah, kisah di atas mungkin sering kita dengar. Namun, apakah pesan yang terkandung di dalamnya benar-benar kita mengerti? Gitu ya. Sering kita juga mengatakan bahwa di dalam kehidupan orang Kristen, kita mudah menjual integritas atau menjual kekristenan kita dengan harga yang murah. Bagaimana jika memang benar-benar kita sebagai satu-satunya Alkitab yang dibaca oleh orang lain? Ya? Ataukah kita sudah hidup sebagai teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Contohnya di lingkungan kita, sekolah kita, komunitas kita, ataupun pelayanan kita. Bagaimanakah sikap hati kita saat menghadapi hal tersebut? Malah menggerutu, jengkel, atau kita tetap belajar untuk sabar, ramah, dan penuh dengan kasih? Lah, pertanyaannya, apakah hidup kita sekarang ini sudah menjadi teladan buat orang lain? Apakah kita sudah mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita? Ya, tanpa kita sadari, sering kita berperilaku dan berkata-kata sehari-hari itu dilihat orang lain. Dan disitulah sebenarnya orang lain dapat menilai, kita itu anak Tuhan yang seperti apa toh, kita tuh orang Kristen yang seperti apa toh, gitu ya. Dan ternyata sikap kita terkadang tidak jauh berbeda dengan dunia ini. Lalu pertanyaannya, buat apa kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak berdampak buat orang lain? Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, mungkin saat ini kalian baru saja lulus SMP ke SMA begitu ya, masa remaja istilahnya begitu. Tetapi
Kalian dikatakan masih muda sekali, istilahnya begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi jawaban buat banyak orang? Maksudnya adalah bagaimana kita menjadi pribadi di mana Tuhan Yesus ada di dalam diri kita untuk kita menjadi jawaban buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, karena kita tahu banyak orang-orang yang meremehkan, "Allah, kamu tuh masih muda, belum bisa apa-apa," begitu ya. Tapi di dalam pendapat saya pribadi, kadang mereka lupa bahwa asam garam kehidupan di zaman anak muda dulu dengan anak muda sekarang itu berbeda, gitu ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini membawa perubahan dan membawa dampak bagi generasi kita. Lah, bagaimana kita bisa menjadi generasi yang berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Ada 2 poin yang Bu Ambar ambil dari hal ini. Yang pertama adalah hati Daud. Ya, kita tahu Daud adalah tokoh yang paling sering dibicarakan di Alkitab. Ya, yang dapat kita contoh dari Daud adalah Daud pribadi yang mau dibentuk. Ya, kita tahu saat Daud jatuh dalam dosa dan dia diingatkan oleh Nabi Nathan, dia tidak mengeraskan hati. Ya, ketika itu juga Daud menyesal dan bahkan dia ingin bahwa Tuhan mengambil segala yang Daud miliki. Dia merelakan semuanya asalkan dia tidak kehilangan roh Tuhan di dalam dirinya, begitu ya. Bagi Daud, kedekatan dengan Tuhan adalah segalanya. Nah, mari kita sama-sama belajar dari Daud, sifat pribadi yang mau dibentuk, kita mau belajar dari kesalahan yang ada, itu membuat kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Ya, sehingga kalian tahu bahwa Daud dikenal sebagai pribadi yang hatinya dekat dengan hati Tuhan. Yang kedua adalah Daud mengasihi Tuhan dan percaya. Ya, kita tahu Daud badannya kecil, sedangkan dia harus melawan Goliat yang badannya besar, begitu kan? Ya, tetapi kenapa dia pede? Kenapa dia berani? Karena Daud percaya Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan buat Daud. Ya, Goliat yang tubuhnya besar membuat seluruh orang Israel, bahkan Raja Saul pun menjadi ketakutan. Tetapi ini tidak membuat Daud menjadi gentar. Bahkan Daud lantang menyampaikan ini kepada Goliat. Di dalam Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ya, dengan berani Daud mengatakan itu karena apa? Daud terbukti memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan Tuhan, gitu ya. Bagi Daud, Mazmur seperti curahan hati Daud kepada kekasihnya. Ya, kalau kalian yang sudah punya teman dekat, banyak menghabiskan waktu dengan pasangan, banyak sharing, begitu ya, saling mengenal, menjadi percaya dengan pasangan Anda. Begitu juga dengan Daud. Ya, saat Daud mengembalakan kambing dombanya hanya 2-3 ekor, Daud menaikkan mazmurnya buat Tuhan yang diiringi dengan petikan kecapi. Hal ini membuat Daud semakin mendekat dengan Tuhan dan semakin mengenal hati Tuhan. Ya, itu tadi yang pertama Daud. Yang kedua adalah hikmat Salomo. Ya, kita tahu bagaimana Salomo terkenal menjadi raja yang sangat bijaksana, begitu ya, dengan ada 2 orang ibu yang datang kepadanya dan memperebutkan bayi. Dari sini kita juga belajar bagaimana kita memiliki respon hati saat kita menghadapi masalah. Ya, dan itu yang akan dilihat orang lain di dalam diri kita. Kita harus menjadi pribadi yang memiliki hikmat seperti Salomo. Saat menghadapi permasalahan di dalam kehidupan ini, pilihannya hanya 2, mau mengucap syukur atau menggerutu. Ya, mau memilih maju menghadapi masalah atau mundur. Ya. Respon hati kita saat ada persoalan itu menunjukkan bagaimana kita menjadi pribadi yang membawa dampak buat orang lain, menjadi pribadi yang membawa perubahan yang positif, atau justru kita menjadi pribadi yang ikut arus dan menjadi serupa dengan dunia. Lah, dunia saat ini sedang membutuhkan jawaban atas segala persoalan yang ada. Jawaban sejati kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi perwakilan Tuhan di dalam diri kita.
Biarlah seluruh dunia tahu siapakah Tuhan Yesus kita yang ditunjukkan di dalam diri kita. Ini saatnya kita menjadi generasi muda untuk bangkit dan menjadi jawaban dan membawa dampak bagi generasi ini. Saya akan mengakhirinya dengan sebuah ayat di dalam Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat setiap kalian yang mendengar dan kita belajar untuk menjadi dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran yang boleh kami sampaikan dan boleh didengar oleh setiap anak-anak-Mu. Engkau mampukan mereka boleh menjadi pribadi yang berdampak, baik seperti Daud ataupun seperti Salomo, sehingga mereka benar-benar menjadi terang dimanapun mereka Kau tempatkan berada Bapa. Engkau yang memberkati mereka di masa MPLS ini, kasih anugerah-Mu limpah atas mereka, kesehatan, sukacita boleh mereka nikmati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dan kami peralaskan setiap doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Ya, fasilitas ekstrakurikuler yang pertama tentu berupa bangunan ya, berupa bangunan. Nah, karena berupa bangunan tentu yang terkait dengan olahraga, kita punya GOR. Nah, di GOR itu memang ada banyak ekskul yang dilaksanakan, seperti misalnya basket, kita punya tim basket yang bagus, pernah juara DBL ya. Terus kemudian kita juga punya tim futsal, bagus karena banyak teman-teman Indonesia Timur yang bersekolah di sini. Lalu ada bulu tangkis, kemudian juga tenis meja. Bahkan GOR itu sering juga digunakan untuk latihan pramuka. Lalu yang kedua, itu ada ruang batik untuk membatik. Kemudian ada ruang band buat teman-teman yang suka band. Kemudian juga ada ruang karawitan, kemudian di atas itu ada ruang untuk kegiatan kriya, bikin poster, dan lain sebagainya. Ya, itu fasilitasnya. Selama pandemi memang kita tidak berhenti untuk selalu mengikuti aktivitas lomba yang disediakan. Tentu modelnya berbeda ya, karena pandemi berarti secara online dan lomba-lomba yang dilaksanakan pun disesuaikan. Banyak hal yang kita ikuti dari lomba-lomba itu, baik di bidang pertama dari bidang sains ya, kita juga ikut lomba-lomba yang terkait dengan KKSN, apakah itu di biologi, kimia, matematika, kita ikuti itu. Terus kemudian juga di bidang sosial budaya, seperti kemarin lomba apa itu sejarah, pidato sejarah. Terus kemudian lomba seni, banyak sekali seni ya, seni. Termasuk di dalamnya kita juga ikut lomba poster, dan itu tingkat internasional. Itu kita masuk 15 besar dari 4.800-an peserta seluruh dunia ya. Kemudian juga ada lomba-lomba yang lain ya, seperti misalnya pramuka juga kita ikut lomba. Jadi proses seleksinya tentu karena dilaksanakan secara online ya, kita juga lakukan dengan seleksi online, tetapi pembimbingannya selain secara online juga, tapi juga ada kehadiran mereka ke sekolah, dan Bapak Ibu guru pengampu juga siap membantu untuk katakanlah melaksanakan pembimbingan itu. Terkait dengan kondisi pandemi saat ini, pastinya setiap sekolah termasuk SMA Kristen Satya Wacana sudah menyiapkan dan mempunyai gugus COVID ya. Gugus COVID yang itu ya terdiri dari guru BK, kemudian Bapak Ibu guru, pembina OSIS dan lain sebagainya. Kita punya gugus COVID, dan gugus COVID itu bertugas untuk ya, yang pertama menyiapkan kalau proses PBM berlaku atau dilakukan, tetapi tentu dengan keadaan baru, sehingga kita mulai dengan yang pertama tentu setiap kali masuk ke sekolah itu kita buat ada, mulai dari sana itu ada protokol kesehatan, mesti pakai masker,
cek suhu, ya, jaga jarak, cuci tangan di air mengalir, pakai sabun. Lalu ada juga hand sanitizer yang bisa untuk katakanlah membersihkan tangan mereka. Kemudian harus ada face shield juga yang disediakan buat siswa. Kemudian setiap jalan menuju dari pintu masuk sampai ke kelas, lalu di kelas itu diatur dengan protokol kesehatan, ya, ada jarak dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada pembatasan, ya, seperti misalnya kantin kita belum buka seperti itu, kita perlu menyesuaikan nanti kalau kantin dibuka modelnya seperti apa, dan prestasinya banyak, ya, mulai dari tingkat kota itu ada banyak sekali lomba tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Yang internasional tadi seperti poster, kita masuk 15 dunia di FAO, kemudian ada lomba komik digital, Komkom kita nyebutnya, itu juara 1 tingkat Jawa Tengah. Terus kemudian olahraga Soringi, Kempo dan lain sebagainya itu yang dilaksanakan secara online kalau nggak salah itu juga kita cukup punya, katakanlah juara 2 kalau tidak salah tingkat nasional. Bahkan kalau tidak COVID kemarin atletik kita juga masuk, ya, juara 2 tingkat nasional. Jadi banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Dan saya berharap COVID segera berlalu sehingga kita bisa lakukan tanpa atau dengan tidak online, sehingga semua prestasi yang selama ini kita buat, kita bisa buat lagi. Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, saya Pak Bambang Sarwono, dengan inisial BBS maka sering dipanggil Pak BBS. Saya akan memaparkan salah satu program yang diunggulkan di sekolah kita, program internasional. Nah, pasti kebayang dong dengan bule atau opa-opa Korea. Ya, kita memang bekerja sama dengan beberapa sekolah di Australia, antara lain Mount Eliza Secondary College, kemudian St. Aloysius College, Scots College, Aitken College, dan Mount Ephraim Secondary School. Ada beberapa sekolah lain yang juga lama kita bekerja sama. Kalau dengan Korea, kita biasanya mengirimkan siswa untuk lomba di sana. Selain itu, kita juga mengadakan tur singkat, misalnya ke Thailand dan lain-lain. Ya, yang terutama untuk program internasional di sekolah kita ini adalah pertukaran siswa dengan beberapa sekolah di Australia yang sudah saya sebutkan tadi. Apa syarat-syarat untuk bisa mengikuti program ini? Yang pertama, tentu kalian punya kemauan, kemudian ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Syaratnya semudah itu. Tentu ada biaya di sana yang harus diselesaikan, tapi itu urusan orang tua Anda. Untuk pertukaran, ini yang pertama, sekolah kita mengirimkan beberapa siswa ke Australia, ke sekolah yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kita menerima siswa dari sekolah-sekolah yang kita kunjungi. Kemudian yang ketiga, kita mengadakan korespondensi, surat menyurat. Itu kalau dulu, kalau sekarang kita bisa pakai WhatsApp atau email dengan beberapa kontak person di sana. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan oleh siswa sebelum mengikuti atau berangkat ke Australia. Yang pertama, di program ini kita mengadakan namanya program persiapan, itu para siswa diperkenalkan dengan terutama budaya hidup di Australia. Nah, bagaimana kalian nanti tinggal di Australia selama 1 bulan itu? Kalian akan tinggal dengan orang tua asuh di sana, host family di sana, selama 1 bulan.
Selain itu, selain persiapan pengenalan budaya, tentu saja juga dengan peningkatan kemampuan bahasa Inggris kalian. Kemudian juga ada pembekalan mengenai budaya kita, kemudian geografi Salatiga, supaya nanti bisa diperkenalkan di sekolah yang kalian singgahi. Kemudian setelah dari sana, tentu Anda akan ketinggalan pelajaran selama kurang lebih 1 bulan di sekolah kita ini. Nah, program kita ini juga mengadakan pembelajaran khusus sebagai pengganti untuk ketertinggalan pelajaran di Indonesia. Ya, kemudian untuk yang ke Korea itu sifatnya insidental, juga yang piknik luar negeri itu juga insidental. Biasanya kalau yang di Korea itu karena ada lomba di sana, kita mengikuti dan itu dengan biaya dari Anda sendiri, dari orang tua Anda. Ya, itu yang bisa saya paparkan. Semoga Anda bisa mengikuti untuk program internasional ini. Namun sayang 1000 sayang, saat ini masih masa pandemi, jadi kita belum bisa sepenuhnya melaksanakan program internasional ini. Namun begitu, kalau misalnya Anda ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, saya bisa menolong Anda untuk berkorespondensi dengan guru-guru bahasa Indonesia yang ada di Australia. Mereka bule Australia yang pintar bahasa Indonesia tetapi mau mengajari bahasa Inggris. Ya. Sebagai penutup, jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Sekarang kita sudah berada di Gor Hebat SMA Kristen Satya Wacana. Di tempat ini sudah beberapa kali diadakan acara-acara yang cukup besar. Di antaranya adalah Lab Esport Cup dan Lab Cup. Dan sesuai fungsinya, Gor ini juga dipakai siswa-siswi SMA Lab untuk melakukan aktivitas kegiatan olahraga dan biasanya juga digunakan sebagai renungan awal dan akhir pekan. Sebelah kiriku ada ruang wakil kesiswaan, ditempati oleh Pak Agus dan Pak Banus. Teman-teman, di sini ada ruang kelas geografi. Guru pengajarnya Pak Agus dan Bu Tanti. Di sini ada ruang sosiologi dan antropologi. Yang mengajar di sini adalah Bu Ambar. Aku berada di depan ruang kelas PKN. Guru pengajarnya adalah Pak Jatmiko. Teman-teman, di sini ada ruangan guru bahasa. Terdapat guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jepang. Nah, teman-teman, aku berada di depan kelas bahasa Inggris 1. Guru pengajarnya adalah Mem Andri. Aku berada di depan kelas bahasa Inggris 2. Guru pengajarnya adalah Mem Nunu. Kini aku berada di depan ruang kelas bahasa Inggris 3. Guru pengajarnya adalah Mem Diana. Sekarang aku berada di depan ruang kelas bahasa Jepang yang biasanya digunakan oleh siswa-siswi SMA Lab yang mengambil jurusan bahasa. Dan kali ini aku berada di depan kelas bahasa Indonesia 2. Guru pengajarnya adalah Bu Ana.
Di sini ada ruang kelas Bahasa Indonesia 3. Pengajarnya adalah Bu Nathan. Di sini ada ruang kelas Bahasa Indonesia 1. Pengajarnya adalah Pak Apri. Kalau teman-teman nanti lapar ataupun pengen sekedar jajan, bisa teman-teman ke sini di kantin SMA Lab. Di sini ada perpustakaan, teman-teman bisa meminjam, membaca dan belajar di sini. Halo anak-anak, salam sehat, salam kenal, dan selamat datang di keluarga yang baru, keluarga SMA Lab. Saya perkenalkan diri, nama saya Bu Nur Cahyo, biasa dipanggil dengan Bu Nur, dan saya mengajar mapel ekonomi. Selamat menjadi siswa SMA Lab, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Urbanus Dwi Putra. Saya mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bisa dipanggil dengan Pak Banus. Selamat datang, selamat bergabung di SMA Kristen Satya Wacana. Tuhan memberkati. Halo, perkenalkan, saya Ibu Pityarini Nurwidayati. Biasa dipanggil Bu Nunu, mengajar bahasa Inggris. Selamat bergabung dengan SMA Kristen Satya Wacana. Halo, selamat siang. Saya Kesyareni Septiani, guru mata pelajaran agama. Buat semuanya, selamat datang, welcome, bergabung dengan kami di SMA Lab Satya Wacana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo peserta didik baru SMA Kristen Satya Wacana. Perkenalkan, saya Samuel Joko Nursito. Di sekolah ini saya mengajar fisika dan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Selamat bergabung dan belajar bersama keluarga besar SMA Kristen Satya Wacana. Salam tetap kompak, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Halo anak-anak, selamat datang di sekolah kita SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Perkenalkan, nama saya Septianingsih. Di sekolah biasa dipanggil Buset. Buset gitu ya anak-anak ya. Buset di sini mengajar ekonomi. Selamat bergabung di kelas IPS SMA Kristen Satya Wacana. Hai anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Endah Natayati. Panggilannya Bu Endah. Di SMA Kristen Satya Wacana, saya mengajar kimia dan mengajar prakarya dan kewirausahaan. Selamat datang dan selamat bergabung di SMA Kristen Satya Wacana. Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung dengan kami para pengajar di SMA Lab. Nama saya Supriyanto, tetapi biasa dipanggil Pak Sentot. Untuk kode mapelnya Senisen. Nah, di sini aku mengajar seni budaya. Selain itu, selain mengajar, kegiatanku juga aktif di kegiatan lingkungan dan menjadi pematung atau jadi seniman patung. Untuk anak-anak yang nanti bergabung dengan kami, apabila kalian ada mengikuti eskul, nah eskul yang tampu ada juga eskul adiwiyata yang nantinya akan masuk dalam MPLS yang akan kalian ikuti. Oke, terima kasih. Halo, saya Bu Suryani. Saya mengajar bahasa Jepang di kelas 1, 2, dan 3 IPB. Mari bergabung di SMA Lab, mari kita belajar bahasa Jepang bersama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat pagi anak-anak. Nama saya Suwidya Yakub. Saya mengajar matematika kelas 10, 11, dan 12. Selamat datang di SMA Kristen Satya Wacana. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tara Pangbudi. Saya di sini mengampu pelajaran olahraga. Selamat bergabung di SMA Kristen Satya Wacana. Kiranya kalian di sini bisa mengembangkan setiap bakat dan talenta kalian.
dan kiranya kalian juga bisa membentuk karakter kalian yang lebih baik. Ingat, masa depanmu ditentukan oleh karaktermu. Terima kasih. Halo anak-anak peserta didik baru, selamat datang di SMA Lab. Perkenankan saya mengenalkan diri. Di sini saya Yohanes Tugiman, guru biologi SMA Lab. SMA Lab Salatiga yang terkenal itu loh, keren. Jadi anak-anak perlu bangga dengan bergabung di SMA Lab Kristen Satya Wacana Salatiga. Bergabung dengan guru biologinya apalagi harus semangat. Saya sudah cukup lama mengajar di SMA Lab, sudah kira-kira 22 tahun yang lalu. Oke, saya ucapkan selamat datang dan bergabung di kelas biologi pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Adi Susanto, bagian keamanan security. Kalau anak-anak butuh segala sesuatu hal yang berhubungan dengan keamanan, kedisiplinan, hubungi kami. Halo, perkenalkan nama saya Atma. Saya di bagian keuangan. Nanti teman-teman kalau ngurus SPP, keuangan bisa langsung bertemu saya di bagian di ruangan administrasi keuangan. Selamat bergabung dengan kami. Halo, nama saya Bagas Aryati, saya di SMA Lab sebagai security. Perkenalkan, nama saya Edi Sungkowo, bekerja sebagai pakarya di SMA Lab Salatiga. Selamat datang siswa didik baru di Sekolah Lab Salatiga. Halo, selamat pagi anak-anak. Saya nama Edi Cahyono, koordinator Sarpras SMP SMA Kristen Satya Wacana. Dalam rangka COVID-19, kita membantu untuk jaga jarak supaya COVID-19 bangsa Indonesia itu segera selesai, khususnya pada sekolah SMA Kristen Satya Wacana. Jadi saya selaku Sarpras, saya mengatur jarak tempat ruangan kelas itu, khususnya bangku, kanan kiri depan 1 meter sesuai dengan protokol yang diharapkan oleh pemerintah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hai, saya Bu Farida. Saya di bagian keuangan, kantor tempatnya di bagian administrasi bawah. Saya bersama-sama dengan satu kantor dengan Bu Atna. Selamat bergabung. Shalom, perkenalkan nama saya Bu Herbudi. Saya petugas laboratorium. Dan apabila nanti anak-anak mau praktikum, saya siap melayani. Terima kasih. Nah, tak terasa kegiatan MPLS yang kedua ini udah selesai. Tapi gimana? Masih seru kan? Nah, seperti kemarin kami sudah menyiapkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja negara yang disebutkan oleh Pak Bambang Sarwono selama sesi program internasional? Nah, kalian bisa jawab pertanyaan ini melalui Google Form yang setelah ini akan dibagikan oleh kakak koor di grup masing-masing. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga MPLS hari kedua bisa berjalan dengan baik. Jikalau besok kami masih akan menyelenggarakan acara MPLS hari ketiga, yaitu hari terakhir, kiranya Kau juga berkati agar segala kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kesembuhan kami semua dari pandemi ini, agar pandemi dapat segera berakhir dan kami bisa segera melakukan sekolah tatap muka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian acara hari ini, aku Dias. Dan aku Jocelyn. See you!